karena kayaknya Detikers mungkin udah banyak baca ini di Detik Property atau di Detikcom gitu soal bagaimana mengantisipasi supaya banjir ketika datang rumah tuh masih bisa tetap kita pelihara dengan baik gitu atau Betul. amunisi-amunisi lain, mitigasi-mitigasi lainnya. Betul. Apalagi kalau misalnya udah buruk kejadian ya, kan Mm-mm. ya udahlah gitu ya, tinggal di bukan diantisipasi tapi ya ditanggulangi lah gitu. Tuh. Ditanggulangi juga. Ini Oleh salah karena satu itu, penggawa yang menanggulangi banjir. Wis, wah, emang iya, Ada tim SAR dong. alumni. narasumber kita sore ini yaitu Santo Suruh sudah hadir di studio. Jangan dong. Wakil redaktur Detik Property Mas Danang Sugianto. Selamat sore. Selamat sore. Pernah kebanjiran Mas Danang? Pernah. Oh Kapan? pernah. Di Waktu- rumah? Enggak. Lokasi. Lokasi waktu itu di Kayu Ringin. Kayu Ringin itu di mana? Masih ngontrak di Bekasi juga tuh. Oh Bekasi juga. You always been in Bekasi ya. Oke, iyalah. Itu- Maaf, Bekasi. Itu banjirnya apakah memang salah satu titik yang cukup sering banjir atau banjir kiriman atau apa yang terjadi saat itu? Tahun berapa tuh? Kebetulan banjir yang siklus tuh yang 5 tahun sekali tuh waktu itu. Cukup kencang dong waktu itu Kencang. banjirnya besar juga. Sampai Pas Sampai yang ngungsi. sama Semeter. Yuni Syara itu kebanjirannya bareng sama Yuni Iya, Syara. yang dia pakai boots, yang pas tahun Burberry. baruan. iya itu. Iya Iya, kan, itu. bareng Tahun sama baruan. Yuni pakai Syara. boots, iya benar. 2 kali lah di sana kena. Kan lo ngungsinya bareng sama Yuni Syara waktu itu kan. Mimi Kade. Soalnya nih hari ini kita judulnya dikasihnya adalah serba-serbi membersihkan rumah. pasca banjir. Iya. Hmm. Jadi Emang ada ini ya, ada trik khusus ya membersihkan rumah waktu kebanjiran tuh. Gue POV dari orang yang nggak pernah kebanjiran, Iya, sehingga alhamdulillah. kayak gimana emang ada bedanya kah gitu? Sebenarnya ada hal beberapa yang mesti dilakukan sebenarnya. Selain membersihkan juga kita harus melakukan mitigasi sebenarnya sih ya. Cuma kalau kita ngomongin membersihkan, sebenarnya di artikel yang kita tulis ada beberapa hal nih. Pertama, yang paling Memasak. awal adalah periksa kabel listrik nih ya. Kabel listrik itu harus Oh. ya pada saat banjir, karena itu sangat berbahaya Iya, ya. iya, Tapi iya. biasanya otomatis mati sih kalau kayak gitu. Kedua, misalnya periksa yang urgent dulu nih, selain listrik tuh gas gitu. Gas. jangan sampai sebetulnya menimbulkan masalah baru ya gitu Betul. gara-gara si banjir ini. Ya, nah ngomong-ngomong masalah baru adalah selalu ketika banjir atau membersihkan rumah dari banjir tuh proteksi diri lah. Jadi pakai sarung tangan, pakai alas kaki gitu. Jadi karena kan kita nggak tahu air yang di bawah air hujan itu kan terkontaminasinya kan kita nggak tahu ya seperti apa. Terus air lumpur yang di bawah itu kan kita juga nggak tahu apakah ada paku, ada Iya, benar. beling dan segala macam. Jadi safety first itu penting banget gitu. Ada juga yang kebanjiran itu ikan koinya masuk rumah. Ya itu biasanya ke bawah tuh ikan-ikan tuh. Atau ular. Ih coy, Ih, Takut kemarin banget. ketemu di rumahnya Danang. Tapi nggak lagi banjir ya. Tapi nggak pas lagi banjir ya. Nggak lagi bareng sama banjir. Britney Spears. Wah, jadi video klip ini Jadul. dong. Me Against the Music. Terus Nang, apa lagi Nang? Kalau banjir gitu ada buayanya nggak sih biasanya? Ada buaya atau ada biawak buaya. atau temannya apa? Ada yang buaya. tiba-tiba ngomong, Iya. ada yang nolongin nggak gitu. Biasanya langsung minta nomor tuh. Kayak gitu sih. Ada buaya? Enggak lah, ada biawak paling. Oh biawak. Biawak banyak. Tapi tergantung ya kalau misalnya rumahnya dekat ini kan penangkaran Tapi buaya. Bekasi possible tapi ya ditemukan itu biawak tuh ya. Biawak sangat Walaupun banyak. tanpa harus menyebutkan Bekasi di situ juga bisa aja ya. Oke, Iya, jadi yang iya, penting iya. adalah memastikan bahwa sambungan-sambungan listrik tuh memang sudah terputus semuanya Iya, gitu ya. Dia safety dulu lah Iya, pokoknya. untuk Dia safety. dulu. Oh, termasuk gas juga ya? Gas juga sebenarnya. Setelah itu baru habis itu misalnya udah safety nih, kita udah buat pakai sarung tangan segala macam, siram air tuh. Hah? Karena kan Siram air. iya maksudnya Udah rumah tuh banjir disiram lagi air. iya, karena kan menyisakan lumpur-lumpurnya Betul. itu. Nah, jangan langsung dibuang lumpur ya, siram air dulu seluruh ruangan. Gitu. Intinya juga untuk ya tadi sebenarnya kan mendorong si lumpur-lumpur itu kan. Habis itu ketika masih ada lumpur baru dibersihkan ya kan. Setelah itu ditunggu dulu dikeringin rumahnya, karena kalau misal rumah yang masih basah itu bakal menimbulkan jamur. Betul. Itu Dalam- another thing Itu juga. jamur di dinding itu cukup berbahaya sebenarnya buat kesehatan.
sorry, Aku pernah ini lihat warnanya kuning. Ya, gue ada yang genuinely hitam, ada yang putih. asking, cara ngeringin rumah tuh sesederhana cuma kita jemur di bawah matahari aja atau ada Enggak, maksudnya di pendekatan lain? Kayak Dyson Kak. Iya makanya. didiemin aja gitu loh. Oh, kirain ada pendekatan Dilap. kayak ada alat khusus gitu sehingga dia bisa jadi lebih cepat kering. Kipas angin? Mungkin ya pakai kipas angin gitu ketika listrik udah nyala ya. Karena kan agak sulit ya untuk kondisi di Jakarta yang rumahnya padat. Itu sulit tuh untuk kena matahari langsung dan kemudian kering gitu. Memang aku ngebayangin sih. kayak rumah Bukan Barbie dijemur juga diangkat. sih doi. Iya, dibiarin kering kan? Iya Ada maksudnya. gentengnya biar Iya. matahari masuk. Berapa hari sih biasanya Lagi. menunggu rumah tuh bisa sampai kering? Iya, sebenarnya gue gak ngalamin banget, jadi gue kurang tahu ya. Tapi maksudnya dia di angin-anginin lah, bener kan dia. Di angin-anginin lu terlalu detail ya tuh ya. Karena Bener. gue gak kebayang, enggak, sorry, gue genuinely asking karena gak pernah mengalami banjir dan juga even liputan banjir pun gue belum pernah sampai saat ini sehingga nggak kebayang itu rumah-rumah itu ditunggu sampai berapa lama untuk dia sampai kering benar-benar karena kebayang akan ada jamur di sana Betul. atau ada sarang apa yang akhirnya Jamur timbul. crispy lagi. Ih, enak. Intinya sesegera mungkin ketika Oke, banjir oke, untuk oke. udah surut tuh sesegera mungkin untuk membersihkan rumah. Ya, Oke. karena balik lagi yang tadi bakalan ya itu ketika ada jamur atau mungkin ada retakan-retakan di dinding juga kan bisa membahayakan juga kan. Sebenarnya kayak gitu. Makanya yang ketiga itu bersihkan dinding dan lantai sebenarnya. Itu bisa membersihkannya dengan air panas dan sabun. Tujuannya ya tadi balik lagi buat supaya kuman dan bakteri itu mati. Ya Allah. Air panasnya yang berapa Capek derajat? banget. Aduh si Edo ini. Iya kan. Capek banget ya Capek bersihin bener-bener. rumah, banjir. Kalau nggak Asli. kalau nggak usah pakai air panas, antiseptik. Oh ya antiseptik Antiseptik. bisa. Jadi nggak bisa Tapi nanya harus kan. disuruh Zat kimia kumur tapi dulu itu, rumah. Iya. Enggak, tapi itu zat kimia kan antiseptik. Jadi Iya, tapi bisa ini loh, bisa keropos dindingnya nanti, Saya- bisa berkarat. saya tahunya properti doang, saya nggak tahu kimia-kimiaan. Oke. Ya, gitu tuh. Jadi cukup tricky ya membersihkan rumah ketika banjir ini ya. Iya. Kan cukup tricky Kak, repot banget. Asli Sangat dong. tricky, iya. Oh, dia Repot belum banget. pernah sih yang ngalamin. Iya dan terima kasih ya puji Tuhan. Tapi kayak ini kan kasihan banget jadinya Betul. karena teman-teman tuh ngalamin banjir kayak misalnya katakanlah Jakarta tuh hujan intensitas tinggi 2 jam 3 jam and then reda, dia udah beres-beresin properti segala macam, tidak jarang terjadi akan datang hujan lagi kemudian banjir lagi Betul, kan. betul. Oh itu kan beberapa banjir yang waktu itu begitu juga. Iya kan? gitu juga. Begitu juga. Belum lagi barang elektronik. Elektronik. Itu yang gimana tuh? Ada Elektronik ini ya itu sebenarnya apa namanya sad. untung-untungan ya kalau elektronik ya ketika gue pernah tuh waktu itu kan kulkas itu sudah terendam banjir lah. Ya, habis itu ya gue keluarin, gue keringin, gue cuci ya, gue keringin. Tes ternyata masih alhamdulillah masih berfungsi. Cuma mungkin fungsinya sudah nggak seperti dulu lagi gitu kan dan punya firasat-firasat yang enggak gitu soal higienitas ini jadi ya. Apakah jadinya memitigasi supaya elektronik ini nggak bisa cepat rusak karena rumah kita daerah banjir gitu? Di lantai 1 kan umumnya orang-orang di Jakarta atau Jabodetabek rumahnya bertingkat ya karena memang lahan terbatas gitu. Jadinya di lantai bawah tuh nggak usah ada barang elektronik gitu dibikin. Apa gimana? Nah kalau sebenarnya kalau yang memang rumahnya sudah langganan banjir ya itu bisa dilakukan. Jadi mitigasi itu kan mereka bisa tahu kan ketika hujan intensitas sudah besar kan apa yang mereka harus lakukan mereka udah paham tuh. Biasanya tuh elektronik tuh ditaruh di tempat yang lebih tinggi karena kan pengalaman tuh biasanya nih banjir berapa meter gitu. Atau kalau mau lebih ini lagi adalah ya bangun rumah panggung sebenarnya solusinya. Di daerah yang memang langganan banjir dan dia dengan alasan tertentu nggak bisa pindah atau nggak mau pindah ya. Emang ada yang bangun rumah panggung? Ada di Bekasi itu ada. Oh Bekasi ada. Di Bekasi ada di sama Pondok rijing-rijingnya Gede tuh. itu. Hah? Di bawahnya ada. Bukan. Di bawahnya ada kandang Rumah panggung. kalkun. Oh iya rumah Jadi fondasinya panggung. tuh berbentuk Kayak ini kayak rumah-rumah di pesisir jadinya. Iya betul, cuma dia lebih tinggi. Oh, ada Jadi di Bekasi fondasinya kayak gitu ya? Ada, sudah ada. Dan itu Itu viral kok. itu jadi salah satu Gimana Mas tadi? bentuk ini ya, bentuk
pendekatan baru dibikin sama orang-orang. Ya, ini dia. Ini rumah panggung. Di mana Mas tadi, sorry? Di Bekasi. Di Bekasi. Oh, jadi bawahnya digunakan cukup tinggi. Sebagai Ini mah kalau di Sumatera Utara udah jadiin kandang babi bawahnya. Seriously, bener. Kalau misalnya ke Samosir, ke Balige, Tarutung gitu-gitu, pasti udah jadi kandang hewan peliharaan itu. But it's nice. Karena memang susah juga kalau menemuin lokasi yang tidak kena banjir ya, dengan segala macam. Ini sangat jadi solusi. Karena kan ada orang yang kebanjiran tapi gue nggak mau pindah, gue punya kenangan di sini. Iya, itu juga. Atau mungkin juga itu itu alarm biar kalau dia dia bisa ngasih tinggi tahu. Dia akan kasih tahu gitu. Nggak taunya di bawah sama anak tetangga diceburin. Kayak sorry. Mas, ini deh untuk perkiraan biaya meninggikan rumah yang rawan banjir. Nah gimana tuh PR lagi ya. Tapi Mas ini kalau misalnya buat yang baru mau beli rumah, berencana beli rumah juga, gimana risetnya biar tahu sebetulnya ini tuh lokasinya strategis, tidak bebas banjir, karena nggak mungkin ada marketing yang bilang kayak ini aman kok, cuma 5 tahun sekali banjirnya gitu. Nah, sebenarnya gimana kita? Walaupun nggak ada ya kayaknya marketing yang bilang cuma 5 tahun sekali. 5 tahun sekali juga gue nggak mau. Gue 80 tahun di sini. Intinya kalau mau beli rumah tuh harus datengin langsung. Itu udah pasti datengin langsung. Jangan cuma ngelihat si rumahnya, lihat lingkungan sekitarnya. Maksudnya dalam arti misalnya ya datang ke klaster gitu atau komplek yang baru, jalan-jalan aja gitu ke lingkungan sekitar. Apakah klaster itu dekat dengan aliran sungai, posisinya seperti apa tanahnya, kalau memang tanahnya lebih rendah dari aliran sungai, apakah di sana ada tanggul yang proper gitu, apakah di sana ada area penampungan air yang cukup besar gitu. Jadi sebenarnya perumahan yang di bawah aliran sungai sebenarnya memang berpotensi untuk banjir ya, cuma memang bisa diantisipasi seperti itu sebenarnya, seperti yang di Cikarang gitu kan sebenarnya. Cuma ya selain itu juga kalau kita datang langsung kan kita bisa ngelihat tuh aliran gotnya di sekitar perumahannya itu apakah apakah baik gitu, apakah aliran ininya lancar, seberapa kedalamannya. Terus yang paling bener adalah nanya ke tetangganya. Betul. Nanya ke tetangganya. Dan datangnya nggak cuma pas yang kondisi cuaca lagi baik-baik aja ya, kondisi buruk harus datang juga. Saat ini nih yang waktu yang tepat kalau mau ngeliat-liat rumah nih. Sambil pakai Ya kan kelihatan ya, maksudnya perumahan-perumahan yang banjir. Benar, pas lagi intensitas tinggi ya. Aku gak menyangka akan berada dalam satu momen yang harus mempertimbangkan apakah lokasinya tuh kena banjir atau enggak. Either than apakah ini kan kalau kita tuh pertimbangannya tuh adalah kayak ini tuh jauh atau enggak nih dari stasiun, dari jalan raya, kemudian juga fasilitas atau amenitas sekitar rumahnya tuh seperti apa gitu ya. Nggak nyangka akan ya salah satu yang masuk ke dalam kategori adalah bebas banjir atau enggak gitu. Kita udah di era itu ya. Memang harus. Mau nggak mau itu harus menjadi pertimbangan juga dalam list ketika memilih rumah, karena ya ketika beli rumah terus ternyata rumahnya langganan banjir, terus kalau kitanya mungkin sudah jengah gitu, banjir mulu, mau jual juga susah. Sangat-sangat susah. Jadi ya pertimbangan baik-baik itu. Walaupun kita beli rumah bukan untuk dijual ya, tapi untuk ditempati. Betul. Tapi kan ketika kebanjiran terus kan orang juga pasti pengen juga cari yang lain jadinya. Dan kadang-kadang juga gara-gara untuk mencari karena kita ada di lokasi atau lingkungan yang kerap kali terjadi banjir, jadi perawatannya tuh atau proteksinya nggak cuma di rumah, di kendaraan pun juga diberikan proteksi gitu. Jadi kalau ada mobil kerendam banjir bisa ditanggung nanti sama asuransi. Betul. Rumah kena asuransi tuh rumah kena banjir tuh bisa ditanggung asuransi nggak sih? Ada. What kind of asuransi, Mas? Berapa harganya, preminya berapa? Nah itu kayak apa? Bukan agennya. Tapi namanya berarti asuransi apa? Asuransi properti sebenarnya, hunian sebenarnya. Ada asuransinya, dia
untuk teknisnya mungkin bisa pilihan kan Ada beberapa. ada asuransi kayak bencana alam gitu ya. Itu salah satunya include-nya biasanya sama banjir. Cuma mungkin untuk harga dan preminya saya kurang tahu ya. Biasanya kalau ditanggung asuransi gitu tuh nanti pada saat kejadian banjir tuh kita dapat apa, kompensasi kah? Kompensasi betul. Kita kalau misalnya kebakaran itu kan menjamin kebakaran, petir dan segala macam. Nah sebenarnya asuransi juga bisa tuh gantiin ke yang terkena banjir atau tanah longsor dia, tapi ada jaminan tambahan dalam bentuk premi ya, dalam bentuk premi. Nah nilai ganti ruginya tuh bisa senilai dengan rumah tersebut. Ini menurut berita Detik Properti ya. Bisa sampai. Bisa sampai rumah. Bisa enggak? Tapi ya mungkin ya Siapa kita yang bisa? Enggak. mereka tentu akan Pasti sama ya? lah kayak kita asuransi Asuransi kesehatan jiwa. kan jiwa kan, kita dicek dulu umurnya dan segala macam. Betul. Yang Umurnya, pasti potensinya. kalau mau melindungi rumah dari banjir lewat asuransi itu ada Ada produknya. sebenarnya ada produk. Itu masuknya asuransi umum ya. Ya. Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak. Senang Sama-sama. sudah. Tadi belum bilang biaya meninggikan rumah gimana? Berapa? Nanti ada ya saya Kita kasih. hitung Kita hitung. harga semennya berapa. Tergantung batu bata. ya. Karena emang mau ternak babi sekalian juga Kak di bawah. Tapi Kalau- sangat possible loh bisa dibikin jadi tempat ternak itu di bawah. Ya, Apalagi setinggi relevan atau tadi tuh. enggak, relevan atau enggak kalau di sini ya mungkin jadi garasi. Kalau Ya. ini nggak Ada boleh Fedi pasti sama Nuril, tetangga. ada- Oh, band jadinya. Ya kebanyakan tuh jadi garasi sebenarnya. Iya, Iya kan? makanya setinggi itu tadi jadinya ya. Dia bisa dimanfaatkan itu. Oke. Biaya Harga dong. Ya. harga semen gimana harga semen? Ntar ya gue cooling dulu nih material dulu dekat rumah. Dia udah mau buru-buru pulang. Enggak Soalnya dong. takut. Enggak lah. Oh, Enggak dong. ditonton sama bos. Soalnya. Oh, Jadi gitu. bilang enggak. Enggak, gue mau merayakan. Hari ini kan ulang tahunnya Detikcom. HBD, Oh, WYATB. ada party. Wih, Keren. minum Enggak. minum air Oke, maksudnya iya, kan iya, pasti. minum air. Anyway, happy birthday Detikcom sekali lagi. Iya dong. Kenapa 27 Kak? tahun. Aus. Harus ada minumnya. Apa tuh Kak isinya Kak? Sparkling water. Bercanda sih. Ya udah kalau gitu semoga kita semua terhindar dari banjir. Amin. Amin. Kita Sabar ya, nantikan Detikers solusi-solusi teranyar Iya, ya dari Pemprov dan DKI. juga pemerintah pusat juga sekalian deh. Biar nggak kejadian terus, jadi nggak langganan tuh ya newsletter lah. Jangan Biar nggak cuma nungguin air parkir. jangan banjir ya, langganan tuh apa kek gitu. Jangan langganan banjir ya. Terima kasih banyak Detikers buat kamu yang juga udah nonton hari ini. Ya sudah.